Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Sihabuddin Ahmad, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Adapun topiknya adalah tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka taklim kita dengan baca suratul Fatihah. Ila hadrati Syekh Ismail. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man nasarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis salihin amin. Qala Syekhul Mufassir rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Pada taklim bulan lalu kita diperkenalkan tentang kekuasaan Allah yang menakjubkan. Ada 8 keajaiban tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu tentang keesaan Allah menciptakan langit, bumi, bintang, bulan, dan seluruh galaksi-galaksi yang menghiasi alam semesta ini. Yang kedua, kita baca kemarin, Allah menciptakan di samping di langit ada bulan bintang. Di bumi Allah bentuk ada gunung, laut, pohon-pohonan, dan sungai-sungai, dan barang tambang yang kita ketahui itu. Dan permata-permata. Yang ketiga kita baca kemarin tentang perbedaan malam dan siang. Ada yang lebih panjang dan lebih pendek. Malam kadang-kadang lebih panjang, kadang-kadang siang yang lebih panjang. Ada gelap, ada cahaya, dan seterusnya. Yang keempat, bahtera atau kapal-kapal di laut yang besar yang bisa bermanfaat untuk manusia, untuk mengangkut manusia, dan juga mengangkut barang-barang yang berat. Semua itu kekuasaan Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, turunnya hujan dari uap air laut naik ke atas menjadi awan, kemudian turun menjadi hujan. Dari air laut yang asin, harusnya uapnya juga asin, tapi pas turun menjadi segar,
Itu kekuasaan Allah. Kemudian yang keenam, dengan turunnya hujan, Allah akan tumbuhkan di bumi ini tanah yang tadinya gersang menjadi subur, dan di bumi tempat tinggal manusia, hewan-hewan, dan semua manusia dan hewan itu bentuknya berbeda-beda. Bentuknya beda. Manusia aja bentuknya tidak ada yang sama. Seluruh manusia itu beda dengan satu dengan yang lain. Wajahnya nggak ada yang sama. Jadi sekian miliar manusia, satu pun nggak ada yang sama. Kalau kita mungkin bikin patung atau melukis, baru 10 orang kita lukis sudah sulit. Mirip-mirip iya, tapi tidak ada yang sama. Itu di bumi Allah tempatkan kita. Tidak di tempat lain. Di tempat lain ini nggak hidup. Paling ke bulan cuma sebentar, berapa bulan turun lagi. Bahwa Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Sungguh telah kami tempatkan kalian di muka bumi, dan kami siapkan juga sumber-sumber penghidupan adanya di bumi. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur. Artinya syukur itu pertama mengucapkan alhamdulillah dengan beberapa nikmat. Yang kedua memanfaatkan nikmat yang kita dapatkan untuk beribadah kepada Allah. Sedikit sekali kata Allah dari sekian banyak manusia yang benar-benar bersyukur. Jadi semua bentuknya beda. Sidik jari kelihatannya cuma bulatan, tapi seorang dengan lainnya tidak ada yang sama. Kalau sama repot polisi. Tidak ada yang sama. Suara mirip-mirip sih ada, tapi Allah bedakan di antara manusia. Nah, ini kekuasaan Allah. Di langit Allah ciptakan bintang, bulan, matahari dan segala macam. Di bumi Allah tempatkan kita manusia dan hewan-hewan. Dan hewan itu juga sebagai sumber penghidupan bagi kita, bagi manusia. Itu kekuasaan Allah. Yang ketujuh, ya Allah, yaitu tasrifur riyah, putaran angin. Angin kadang-kadang ke barat, ke timur, selatan, utara. Kadang-kadang berputar. Puting beliung yang saat ini masih sering terjadi di beberapa tempat kita. Itu Allah yang menggerakkan. Tidak semata-mata angin, tapi Allah yang menggerakkan. Walaupun angin nggak kelihatan. Angin nggak kelihatan. Yang kelihatan bendanya. Kipas angin kelihatan kipasnya, tapi anginnya nggak kelihatan. Itu kekuasaan Allah. Tiup angin, kadang-kadang anginnya lembut, bertiupnya spoi-spoi. Kadang-kadang begitu kuat sehingga merobohkan bangunan, merobohkan pohon. Dan yang demikian itu adalah satunya lagi, hayatul wujud. Dengan adanya angin, kehidupan akan ada. Ini dilihat, seandainya falau amsaka torfata ainin lamata kulladzi ruhin. Seandainya Allah tahan angin tidak ada, sekejap mata pun seluruh alam ini nggak ada angin, niscaya orang yang punya ruh binatang manusia akan mati. Angin, oksigen mengandung segala macam, itu kalau nggak ada ditahan,
pasti manusia akan mati. Kita pagi jam-jam berapa nggak ada angin, udah panas, angin nggak ada, udah bukan main. Itu betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan kemarin, awan yang menurunkan air hujan sehingga ke bawah ke bumi, bumi jadi subur dan semuanya itu adalah kehendak Allah. Nah, kemudian setelah diterangkan itu, kok masih ada aja orang yang tidak menyembah Allah, membuat tandingan-tandingan, membuat berhala-berhala untuk disembah seperti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, nanti mereka yang membuat tandingan-tandingan Allah, artinya membuat berhala-berhala yang percaya kepada yang selain Allah, itu akan masuk neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pilih yang sangat tidak baik seharusnya. Allah melarang ini pasti ada resiko. Allah memerintah ini pasti ada resiko. Nah, dia ngambil resiko untuk masuk neraka karena tidak mau menyembah Allah, tidak mau percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya sekarang, ketika mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka bahkan membuat patung-patung Tuhan-Tuhan yang mereka bikin, lalu mereka masuk neraka. Ini ayatnya, apa yang terjadi di neraka bagi mereka dan pengikut-pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika azab sudah tampak, apa yang dikatakan oleh yang diikuti itu pemimpin-pemimpinnya. Ketika tabawwa, berlepas tangan. Siapa yang lepas tangan? Alladzina taba'u minal ladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti lepas tangan dari orang yang mengikuti. Siapa yang diikuti? Tabarro'a, lepas tangan, angkat tangan, ar-ru'asa'u, pemimpin-pemimpin mereka yang mengajak orang bermusyrik kepada Allah. Minal atsba'i, berlepas tangan dari orang yang mengikuti. Setan-setan manusia dan setan jin dan pemimpin-pemimpin yang musyrik, banyak pengikutnya di dunia, tapi setelah di neraka nanti ia lepas tangan. Si pemimpin ini, si setan-setan ini. Wa ra'awul 'adzaba, ketika mereka melihat azab, begitu dahsyatnya azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan oleh karena itu ketika wa taqatta'at, dan terputus bihimul asbab, dengan mereka al asbab, segala wa taqatta'at bihimul asbab, terputus segala mereka kecintaan saling waktu di dunia, saling tolong menolong, terputus di situ. Terputus. Kalau bahasa Betawinya begini, main salah-salahan. Kata yang pengikut nih, yang pengikut orang awamnya. Ini salah kamu, ini pimpinan. Salah kamu. Ngajarinya salah. Kita jadi begini nih. Kata pimpinannya, ngapa lu mau ikut? Gue cuma ngajak. Lu mau ikut ya salah. Jadi main salah-salahan. Saya lepas tangan gak tahu. Saya cuma ngajak, tapi kamu ikut. Itu ya.
Jadi main salah-salahan di sana. Ya. Lepas tangan, di dunianya begitu saling bantu-membantu, saling menyayangi, tapi karena salah jalannya, tapi di neraka baru dia sadar semuanya, dan itu terjadi main salah-salahan. Kalau bahasa itu gara-gara lu sini gue jadi begini, lu ngaku ngikutin aja. Gitu ya, gampangnya begitu. Semua kecintaan ketika dia di dunia saling tolong menolong begitu mesranya, tapi karena jalannya jalan yang salah, yang bukan petunjuk Allah, akhirnya mereka, terutama pemimpinnya, lepas tangan. Enggak, kamu ikut, aku cuma ngajak, kenapa kamu ikut? Gitu. Apa kata yang ikut orang-orang awamnya ini? Wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikutnya, yang mengikuti setan itu, yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang ngajak menyembah berhala. Apa kata dia? Lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kata dia, pengikut-pengikut ini, orang awam ini, seandainya kami dapat kembali lagi ke dunia, di neraka udah kompetisi, seandainya kami dapat kembali lagi ke dunia, fanatabarra'a minhum, maka kami juga akan lepas tangan, nggak akan nemani kamu lagi nanti di dunia. Kama tabarra'u minna, sebagaimana kamu lepas tangan di sini. Kalau kami bisa balik lagi. Ini dalam bahasa Arabnya tamanni, bukan taroji. Tamani mengharap-harap yang nggak mungkin, ya udah di neraka, hari pembalasan. Tapi itu dia ngomong begitu, seandainya kami balik lagi ke dunia, maka kami di dunia nggak akan nemani kamu lagi, kami lepas tangan, nggak akan ikut. Sebagaimana kamu sekarang ini, pemimpin ini lepas tangan dari kami. Itu kata mereka. Itu tamanni namanya. Harapan yang nggak mungkin. Kalau harapan yang mungkin namanya taroji, dalam nahwu begitu. Taroji, harapan, sama-sama harapan, tapi bisa mungkin. Tapi kalau tamanni, angan-angan saja. Dalam apa namanya, cuma ya, angan-angan, tapi nggak akan terjadi. Makanya lafadznya pakai lau, seandainya, berandai-andai. Itu tamanni namanya. Itu keinginan orang yang pengikut-pengikut ini, lau anna lahum raja'atan ila dunya, seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia, la yatabarra'u min haula'i alladzina adallu mustabil, kami akan lepas tangan dari mereka yang telah menyesatkan jalan kami. Itu harapan mereka. Harapan yang nggak mungkin terjadi karena sudah masuk neraka. Karena sudah hari pembalasan. Jadi nyeselnya di sana. Penyesalan yang tiada akhir ketika sudah masuk surga, sudah masuk neraka. Mereka melihat siksa begitu dahsyat, mereka mengatakan begitu. Lalu apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, lanjutan ayat ini. Kadzalika, demikian itulah. Yurihimullahu a'malahum. Allah perlihatkan kepada mereka akibat amal-amal mereka di dunia yang menyembah berhala. Itulah yang diperlihatkan oleh Allah. Yang terjadi apa? Hasaratin alaihim, penyesalan yang mendalam atas mereka. Hasarat, nyesel banget. Itu Allah perlihatkan penyesalan karena mereka mendapatkan siksa. Diperlihatkan oleh Allah amal-amal mereka yang buruk itu sebagai penyesalan atas mereka. Ay annahu ta'ala kama arahum syiddata azabihi,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebagaimana mereka melihat begitu dahsyatnya azab, kadzalika yurihim a'maluhum alqabihata nadamatin syadidatin wa hasaratin tataraddada fi sudurihim. Ketika mereka melihat siksa yang dahsyat, Allah perlihatkan pula amal mereka yang jelek. Sebab nanti rapornya di akhirat. Amal mereka udah jelek semua, terutama yang paling jelek menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling rusak. Menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyesel sangat mendalam setelah mereka melihat siksa itu. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka keluar dari neraka. Tidak keluar, sudah masuk enggak bakal keluar. Ai laisa lahum sabilun ilal khuruji minan nar. Tidak ada bagi mereka jalan untuk keluar dari neraka. Bal hum fi adzabin sarmadiyin wa syaqain adabadiyin. Bahkan mereka tetap dalam azab yang kekal dan sengsara yang abadi. Sengsara abadi itu neraka. Nauzubillah ya. Jadi kita di dunia ini harus benar-benar lurus, terutama tauhid kita. Kita pegang kunci erat-erat. Kunci surga itu la ilaha illallah. Di kampung-kampung kan suka di itu ya. Ada menunggu sholat, menunggu makmum. Karena makmumnya jauh ya. Sambil baca Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, itu kunci. Pokoknya kalau kunci itu kita pegang sampai mati, berarti kita sudah punya kunci surga. Adapun perbuatannya jelek-jelek semua ya mungkin ya karena punya salah masuk neraka dulu. Tapi satu saat nanti kalau sudah impas dosa dengan siksaannya, dia dikembalikan. Semua yang beriman akan masuk surga. Semua akan masuk surga. Cuman masuknya kapan tergantung amal solehnya. Tapi kunci sudah kita pegang. Jangan buang itu kunci. Tetap kita beriman dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah di neraka enggak bisa keluar. Nah, ini bagian akhir dari mereka yang tidak mengakui kehebatan, keajaiban perbuatan Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bahkan membuat Tuhan-Tuhan tandingan. Akibatnya nanti seperti itu. Lalu kita lanjutkan bagian yang lain setelah urusan-urusan rohaniyah ini. Sekarang dikemukakan oleh Allah bagian duniawiyah tentang makanan yang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, semua manusia yang namanya manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian di antara apa yang tumbuh di bumi, halalan yang secara halal, thayyiban yang baik. Makanlah, masukkan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita dari yang halal dan baik. Halal, materinya halal, bendanya halal, bukan yang haram seperti babi, anjing yang macam. Tapi materinya memang yang halal, yang Allah halalkan. Bisa juga yang kedua, makanlah yang halal hasil dari usaha kita. Usahanya dari yang halal. Jadi ada dua, halal itu halal materinya, kedua halal usahanya. Kita dapatkan dari mana itu yang kita makan, itu namanya yang halal. Kita lihat tafsirnya.
Al-khitabu, perintah ini, hai manusia, panggilan kepada orang ini, amun li jami'il basyari, umum untuk semua manusia. Makanya ayatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, umum. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ya khusus beriman. Ini semua umum manusia. Aikulu mimma ahallahu Allahu lakum, makanlah olehmu dari apa-apa yang Allah halalkan untuk kamu. Minat thayyibati, dari yang baik-baik. Artinya hala kaunihi mustitaban fi nafsihi ghaira darin bil abdan wal uqul. Thayyib, bagus itu adalah bagus untuk diri, tidak membahayakan badan kita dan tidak membahayakan akal kita. Makanlah olehmu, hai manusia semua, yang Allah halalkan. Yang Allah halalkan. Artinya halal materinya dan halal mendapatkannya. Dan thayyib, baik. Baik pada badan, baik pada akal. Artinya tidak membahayakan. Ada halal tapi nggak baik. Saya ketika asam urat yang nggak bisa jalan ini sebelah ya, pakai kursi roda dulu. Kata dokter jangan makan emping, kacang-kacangan. Saya hobi banget makan emping. Akhirnya saya tidak lagi makan emping sampai sekarang. Takut kumat ya. Artinya emping halal. Dapat membeli ya halal, tapi tidak thayyib bagi badan saya. Begitu juga kita semua ya. Jadi kalau ada penyakit sehingga sakit di badan kita karena makan ini yang halal tapi tidak thayyib. Jadi yang kita makan halalan thayyiban. Yang halal dan baik bagi kesehatan kita. Tidak membahayakan akal, tidak membahayakan badan kita. Itu halalan thayyibah. Itu perintah Allah. Yang halal dan baik. Halalnya, materinya halal dan mendapatkannya halal. Yang kedua thayyiban, yang baik artinya tidak menyakiti badan dan akal kita. Ini halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Apa maunya setan? Aila taqtadu bi athari syaitani fima yuzayyinu bitazyinihi lakum minal ma'asi wal fawahish. Jangan kamu ngikuti langkah-langkah setan yang selalu menghiasi kamu dengan maksiat-maksiat dan yang buruk-buruk. Itu maunya setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu menggoda kita step by step. Langkah ini kita digoda nggak bisa, dia langkah yang lain. Banyak opsi itu setan. Makanya jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu sampai terakhir, pertempuran terakhir kita dengan setan, yaitu ketika mau sakratul maut. Sakratul maut, mau mati udah. Itu setan datang. Setan datang. Kamu harus kafir, kamu harus ini, jangan ingat, jangan percaya sama Allah. Makanya yang bagus ketika orang sakratul maut kita temani. Kita bisikin di telinganya. Allah, Allah, Allah. Ingatkan dia sedang bertempur. Setan itu sampai titik darah penghabisan selalu menggoda kita. Nah, tapi kita juga harus punya persiapan iman dan amal soleh. Tapi dia tetap saja supaya kita kafir, mencari teman yang banyak-banyaknya untuk di neraka.
Makanya kalau bisa setiap yang sakratul maut kita bimbing dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Sehingga mereka kepengennya si setan itu supaya kita kafir. Gitu, ya. Ini jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang terang, musuh yang nyata. Ai innahu azimul adawati. Sesungguhnya dia itu, setan itu besar permusuhannya lakum pada kamu. Wa adawatuhu zahiratun, dan permusuhannya jelas tampak. Pokoknya kalau kita kepengen berbuat baik, merasa malas, itu setan goda, jelas nampak. Dia selalu membisikkan hal-hal yang buruk, dihiasi dengan bayangan-bayangan yang indah. Itu kerjaan setan. Tapi kita harus yakin bahwa setiap godaan, setiap bisikan yang bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi, itu setan. Jangan ikutin. Dia punya opsi-opsi macam-macam. Ada beberapa keterangan. Opsi pertama, ketika kita beriman, dia pengen kita kafir. Jangan beriman. Gagal, kita tetap beriman. Apa bujukan setan? Oke lah kamu beriman, tapi ini dihiasi, kalau buat senang berzina, segala macam lah seperti. Nah kita nggak bisa juga, kita tahan, kita nggak mau berzina, kita nggak mau berbuat buruk. Dia turun lagi. Oke lah, kamu iman, kamu tidak mau berbuat yang buruk. Ya dosa-dosa yang kecil-kecil lah. Dosa-dosa yang kecil. Nggak dapat lagi, terus. Seperti olahraga pagi, harus akan sholat subuh dulu olahraga. Ini sebelum subuh udah olahraga aja. Maunya setan begitu. Akhirnya meninggalkan yang wajib. Olahraga bagus, tapi itu bujukan setan. Silahkan olahraga, tapi kewajiban kepada Allah. Terus langkah, makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau mengikuti langkah-langkah setan. Enggak berhasil ini, opsinya ini. Enggak berhasil ini, opsinya ini. Banyak opsi itu. Kalau nggak salah, kalau saya lihat, saya lupa di kitab itu, ada 7 opsi. Sampai terakhir opsi naik lagi, yaitu supaya kita kafir ketika kita sakratul maut. Awalnya kita diminta untuk kafir, kalau nggak bisa terus berturun. Nah terakhir, pertempuran terakhir, balik lagi supaya kita kafir. Itu maunya setan. Ingat bahwa dia musuh yang jelas. La takhfa ala aqilin, enggak sesamar atas orang yang berakal. Bagi yang berakal jelas setan itu musuh. Enggak samar lagi. Baik. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Nah ini lanjutan ayat. Sesungguhnya hanyalah si setan itu memerintahkan, menyuruh kamu semua bil fahsyai, bisu'i, berbuat buruk, wal fahsyai, dan berbuat keji, yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay la ya'murukum syaitanu, la ya'murukumus syaitanu. Setan enggak memerintahkan, tidak mengajak, bima fihi, di dalam apa yang ada dalamnya, khairun. Nggak ada yang pernah ngajak baik. Setan itu selalu cuma dihiasi seolah-olah baik, padahal itu jebakan.
Dihiasi. Jebakan yang terdapat Quran itu, jebakan setan itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Dihiasi manusia itu oleh setan cinta kepada syahwat, keinginan nafsu. Nafsu yang apa? Yang buruk. Apa terlalu minan nisa? Perempuan. Itu gangguan dari setan. Dihiasi manusia dengan keinginan-keinginan, terutama pertama perempuan. Kedua, minan nisa wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah. Harta jadi begini, ini bujukan setan. Bukan gak boleh kaya, tapi ada, jangan sampai tertipu. Ya kalau kita banyak duit, kaya, infaknya keluar, sedekahnya, zakatnya, ada segala macam. Tapi oleh setan dibujuk terus. Gak usah. Sayang-sayang capek-capek kamu bekerja kok dikasih orang. Itu ada saja. Dan ada saya semua. Nah itu antara lain ya, betapa setan selalu mengajak kalian, memerintahkan kalian berbuat buruk dan berbuat keji. Gak ada kebaikan sama sekali. Bahkan innama ya'murukum bil ma'asi wal munkarat. Hanya saja dia memerintahkan selalu untuk berbuat maksiat dan kemungkaran-kemungkaran. Wa ma tanahi fil qabhi minar radzail, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dari keburukan, yang kehinaan, itu disuruh kita. Pokoknya kalau ada bisikan untuk berbuat nggak baik, itu setan. Setan. Kalau kita sudah mendengar azan masih malas-malesan, itu ada setan di situ. Bahwa kata Nabi, ketika azan didengungkan, itu setan lari dari kita. Lari. Itu pas dengar azan, kita harusnya cepat ke air. Ambil wudhu. Sebab apa? Sebab setelah selesai azan, setan datang lagi. Kalau kita masih santai ya duduk, setan datang lagi. Lebih berat lagi untuk ke masjid. Ya. Lebih berat lagi untuk salat. Itu dalam hadis Nabi begitu. Ya. Ketika dengar azan, kabur dari kita. Dan kita harusnya semangat untuk melakukan ibadah. Kalau masih santai saja, selesai azan dia datang lagi. Makin malas. Itu godaan. Bayangkan itu bahwa setan selalu begitu. Ngajak berbuat maksiat, nyuruh kita berbuat buruk. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan bahwa dia ngajak di samping berbuat buruk dan keji, wa an taqulu, dan bahwa nanti kamu mengatakan, wa an taftaru 'alallahi bitahrimi ma ahalalakum. Nanti kamu akan mengatakan kepada Allah apa yang kamu nggak ngerti, karena godaan setan. Kamu akan mengatakan sesuatu yang kamu nggak paham. Maksudnya apa? Sehingga kamu nanti kalau digoda oleh setan, kamu menjadi orang yang berbohong kepada Allah. Dengan apa? Bitahrimi ma ahalalakum, mengharamkan yang Allah halalkan. Karena godaan setan tadi. Jadi setan godanya supaya kamu berbuat buruk, berbuat keji, dan supaya kamu mengatakan hal-hal yang bohong yang Allah haramkan, kamu bilang halal. Wa tahlili ma harrama alaikum, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang Allah halalkan kamu bilang haram. Itu bujukan setan. Yang diharamkan kamu bilang halal. Padahal Allah sudah teruntukkan ahallallah, Allah halalkan yang halal, yang haram.
Jadi terbalik, itu bujukan setan sampai ke situ. Fatahallu ma wa taharramu min tilqa'i anfusikum, maka engkau mengatakan ini halal, ini haram dari dirimu sendiri, pendapatmu. Bukan pendapat Allah lewat Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini bujukan setan. Satu lagi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aban. Ini agak panjang ya. Situ dulu, wallahu alam. Ada pertanyaan barangkali yang bisa saya jawab? Ya mudah-mudahan nggak ada. Paham semua. Insya Allah itulah setan. Pokoknya hal-hal yang kita kira-kira beda dengan apa yang kita dapatkan ilmunya, yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu bisikan setan. Setan itu ada dua macam. Setan itu sifat. Sekali lagi, setan itu sifat manusia dan jin yang jahat, yang ngajak jahat. Nabi Adam kan keturunannya, manusia kan Nabi Adam. Setan ini, jin ini iblis. Iblis menurunkan jin. Jin ada yang Islam, ada yang kafir. Sama dengan manusia, ada yang Islam, ada yang kafir. Manusia yang kafir, jin yang kafir, yang ngajak orang berbuat kekafiran, keburukan, itu namanya setan. Jadi setan itu sifat. Setan jauh dari rahmat Allah. Setan adalah sifat yang disandang oleh manusia yang kafir, jin yang kafir, yang ngajak orang supaya kafir. Itu setan namanya. Ayatnya kita hafal banget. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebab jin juga mendapat perintah Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, jadi di zaman Nabi itu ketika Al-Quran turun, Nabi sampaikan sahabat, itu jin banyak yang hadir itu. Ikut ngaji sama Nabi. Tapi yang lain enggak kelihatan, makhluk halus. Ya, Nabi tahu. Maka ketika selesai ngaji sama Nabi, mereka diskusi. Pulang ke masjid. Namanya Masjid Jin. Bapak kalau pergi haji, kalau saya sih keder itu perasaan sebelah utara Masjidil Haram. Ada Masjid Jin namanya. Di situ mereka kumpul untuk mendiskusikan, memperdalam ilmu yang baru disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran. Jin. Jadi jin itu ada, cuma makhluk halus. Manusia ada makhluk kasar. Tapi dua-duanya kalau ngajak orang berbuat buruk, kalau ngajak orang berbuat jahat, itu namanya setan. Jadi kalau orang Betawi itu kalau orang ngajak orang manusia ngajak berbuat maksiat, setan loh. Ya benar emang setan, karena ngajak berbuat maksiat, berbuat buruk. Nah itu ya yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu manfaat pada kita, memberikan rezeki yang halal yang berkah untuk dapat mengabdi pada Allah dan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.